Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan operasi pencarian dan pertolongan korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qasidi, Sidoarjo, Jawa Timur akan selesai setelah semua korban ditemukan. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan operasi SAR selama 24 jam, baik ekstraksi oleh petugas maupun dengan penggunaan alat berat. Operasi SAR akan dilakukan hingga tuntas setelah tidak ditemukan kembali korban yang berada di dalam reruntuhan. Nantinya apabila proses operasi SAR terhadap korban dinyatakan telah selesai, proses identifikasi akan dilakukan. Berdasarkan data dari Basarnas, pada Senin pagi 12 korban ditemukan dengan kondisi tidak utuh. Mayoritas dari korban yang ditemukan berada di sektor A3 dan juga A2. Normalnya kalau Basarnas melaksanakan operasi mandiri, kalau operasi mandiri ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan SAR Nasional, yaitu operasi normalnya dilaksanakan 7 hari. Kalau dimungkinkan masih ada korban yang masih bisa diselamatkan, diperpanjang per 3 hari. Tapi karena ini kejadian yang luar biasa, kita yakinkan bahwa operasi ini akan dihentikan setelah benar-benar kita clear terhadap lokasi. Ya pemirsa, seperti apa proses evakuasi dan identifikasi jenazah korban robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur? Kita sudah bersama dengan rekan Juan dan juru kamera Rahmat. Selamat malam Juan. Apakah evakuasi masih akan terus dilanjutkan esok hari? Ada berapa lagi korban yang belum ditemukan? Ya, selamat malam Dinda dan pemirsa Berita 1. Terkait dengan proses pencarian dan pertolongan atau SAR yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, memang Kepala Basarnas yakni Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa tim SAR gabungan ini masih terus melakukan proses evakuasi selama 24 jam dan diperkirakan ataupun diharapkan ini seluruh korban bisa ditemukan hingga malam ini atau kemungkinan paling cepat besok. Karena memang berdasarkan data dari BNPB yang kami terima, sejauh pada hari ke-8 ini yakni 6 Oktober 2025 sudah ada sebanyak 12 korban lagi yang ditemukan oleh tim SAR gabungan, sehingga total dari korban yang telah berhasil dievakuasi sejauh ini ada 165 orang ditambah dengan 7 body part atau 7 bagian tubuh daripada korban. Sementara korban yang dinyatakan selamat ini masih di angka 104 dengan rincian 99-nya sudah pasca rawat inap, sementara untuk 4 diantaranya masih dirawat dan 1 di dalam status tidak dirawat atau ditemukan selamat di lokasi yang berbeda. Sementara itu memang untuk jumlah korban yang meninggal dunia dilaporkan sejauh ini pada malam ini sudah mencapai angka 61 korban, dan memang proses identifikasi ini dilakukan oleh tim dari DVI Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sejauh ini tim DVI sudah berhasil melakukan proses identifikasi dan sudah ada 17 korban yang teridentifikasi. Ini artinya sisanya masih terus dilakukan proses identifikasi, sementara 17 daripada korban ini sudah teridentifikasi, dan ini menjadi harapan untuk keluarga daripada korban yang menanti mulai dari hari pertama hingga hari ke-8 ini terkait dengan keluarganya yang menjadi korban dalam peristiwa reruntuhan bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qasidi, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan diperkirakan dalam proses evakuasi ini, dalam peristiwa ini diperkirakan masih ada 2 orang yang belum ditemukan atau diduga ini masih terjebak dalam reruntuhan. Sementara itu memang pihak dari tim SAR gabungan, khususnya ahli struktur bangunan, ini menjelaskan bahwa hingga saat ini proses daripada pembongkaran untuk membuka akses kepada petugas mencari korban yang belum ditemukan ini sudah lebih dari 80%. Ini artinya memang proses dari evakuasi masih terus berlangsung. Kemudian pembongkaran dengan sejumlah alat berat yakni ekskavator, crane dan juga breaker ini terus dilakukan. Dan memang
yang difokuskan ini masih di bagian sektor A1 atau bagian selatan, karena ini menjadi kendala dalam proses pembongkaran karena sektor A1 ini masih terhubung dengan bangunan lama dari pondok pesantren. Ini menjadi kendala khusus dan hingga saat ini proses evakuasi terus dilakukan. Dinda. Baik, terima kasih rekan Juan dan juru kamera Rahmat melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.